Dan yang lebih menarik lagi begini. Ketika perempuan tadi tidak menutup aurat, maka disuruh bertobat. Bertobatlah kamu, kata Allah. Tapi menariknya, perintah taubat itu untuk laki-laki. Tubu itu laki-laki. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas perkara jilbab dalam tinjauan kebahasaan. Dan kita akan lihat surat An-Nur ayat 31 di mana dia itu Allah mengatur tentang aurat perempuan. Kapan boleh tampak, kepada siapa tampak, dan di tempat mana boleh tampak. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irba minar rijal aw ittifli allazina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi urbi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, tundukkanlah pandangan mata, jagalah kemaluannya, jangan menampakkan perhiasannya, artinya tubuhnya, kecuali yang biasa tampak. Dan hendaklah mereka memanjangkan jilbabnya sampai ke dadanya. Jangan menampakkan perhiasannya, artinya tubuhnya, kecuali kepada suaminya, atau bapaknya, atau bapak suaminya, atau anak laki-lakinya, atau anak laki-laki suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau anak-anak laki-laki saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki saudara perempuannya, atau sesama perempuan, atau budak-budak, atau laki-laki tua bangka yang tidak lagi punya hasrat terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Dan hendaklah mereka memanjangkan, janganlah mereka memukulkan kaki mereka untuk menampakkan perhiasan mereka, dan bertobatlah kepada Allah semua wahai orang beriman, mudah-mudahan kamu ya beruntung. Jadi di sini ada banyak ketentuan buat perempuan ya. Banyak. 1, tundukkan pandangan mata. 2, jaga kemaluan. 3, jangan tampakkan bagian tubuh kecuali yang boleh tampak. Panjangkan jilbab sampai ke dada. Jangan menampakkan aurat kepada orang kecuali kepada orang yang boleh, dan jangan memukulkan kaki hingga menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Apa yang menarik? 1, ketika Allah bicara tentang menutup tubuh perempuan, memakai jilbab, memakai kerudung, maka yang Allah panggil tu kullil mu'minat. Katakan kepada perempuan yang beriman. Di sana mukminat ya. Karena beriman tu bisa amanu. Bisa kata kerja, misalnya puasa. Yang dipanggil tu orang beriman tapi kata kerja. Ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman tu artinya, tapi amanu kata kerja. Tapi kalau soal jilbab, soal menutup aurat bagi perempuan, yang dipanggil bukan amanu, tapi mukminat. Makanya di ujung ayat, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kenapa menutup aurat itu orang berimannya bukan kata kerja, tapi kata benda. Mukmin, kata sifat. Apa bedanya kata benda dan kata kerja? Kata kerja itu sifatnya temporal, terikat waktu dan tempat. Jadi kalau misalnya saya katakan berbohong, mungkin kemarin enggak. Mungkin besok enggak. Mungkin sekarang dia berbohong. Tapi kalau pembohong,
Kemarin, sekarang, besok, sampai kapanpun bohong saja. Itu kata sifat, kata benda. Maka soal menutup aurat, Allah tidak mengatakan allati amanna, tapi mukminat. Di ujung ayat mukminun. Apa artinya itu? Menutup aurat, memakai jilbab yang dalam sampai ke dada, itu tanda perempuan yang imannya sempurna. Tanda iman perempuan sempurna itu dia menutup aurat. Jadi kalau ditanya, Pak, apa hukum memakai jilbab panjang bagi perempuan? Jawabannya, hukumnya tergantung iman Anda. Bila iman Anda belum sempurna, Anda boleh buka. Tapi bila iman Anda sempurna, Anda akan menutup. Karena yang menutup tubuhnya, yang memanjangkan jilbabnya sampai ke juyupnya, kata Allah mukminat. Bukan allati amanna, tapi mukminat. Wanita yang imannya sudah sempurna. Itu makanya para hadirin, kalau baca nanti surah Al-Ahzab ayat 59, kata Allah, ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai ya Nabi, katakan pada istrimu, pada anak perempuanmu, dan pada perempuan yang beriman, panjangkan jilbabnya sampai ke dada. Jadi kalau ada yang bertanya, itu perempuan kalau bertanya, bagaimana hukum pakai jilbab yang panjang sampai ke dada? Yang diperintah Allah hanya 3. 1, istri Nabi. Anda istri Nabi bukan? Bukan. Anda ada diperintah itu. 2, anak perempuan Nabi. Anda anak perempuan Nabi bukan? Bukan. Berarti Anda ada perintah. Yang ketiga, perempuan beriman. Ada perempuan beriman bukan? Iya. Iya. Karena hanya begitu yang perintah Allah. Kalau Anda merasa beriman dan iman Anda sempurna mukminat, maka panjangkan jilbab Anda. Tapi kalau Anda tidak mau pakai jilbab yang panjang, yang menutupi dada Anda mungkin bikin jilbab yang modifikasi sedemikian rupa, ya itu tanda iman Anda belum sempurna. Allah tidak mengatakan secara tegas, oh itu imannya masih lemah. Tidak. Allah hanya menyebut kullil mu'minat. Mu'minatnya kata benda kan, kata sifat kan, imannya bukan kata kerja. Artinya keimanan yang sempurnalah yang bisa membawa perempuan itu menutup tubuhnya dengan tutup yang dalam. Yang kedua adalah hal yang menarik. Kata Allah, jangan kau pukulkan kakimu. Wala yadribna bi arjulihinna. Jangan kau pukulkan kakimu sehingga menampakkan perhiasanmu yang tersembunyi. Memukulkan kaki itu ada yang memahami dulu perempuan pakai gelang kaki lalu dia berjalan menghentakkan kakinya lalu laki-laki melihat kepada dia. Itu bisa saja benar begitu. Tapi begini, kata yadrib tidak selalu dipahami memukul, menghentak. Daraba itu bisa artinya menutup rapat. Baca cerita surat Al-Kahfi. Kenapa pemuda itu ditidurkan Allah selama 309 tahun? Fadarabna ala azanim. Allah sumbat rapat telinga mereka. Kata daraba juga ya. Apa maknanya itu? Ini larangan Allah. Perempuan itu boleh saja dia menutup aurat yang dalam, tapi jangan memakai pakaian yang menutup rapat badannya. Bahasa kasarnya sekarang sempit, ya, kayak legin. Dia menutup tubuhnya, cuman tampak bayangan tubuhnya itu. Itu kenapa Allah menggunakan kata wala yadribna. Ya, wala yadribna. Bukan memukulkan kaki di sana sehingga tampak yang ada di antara dua kakinya. Apa perhiasan di antara dua kakinya? Yaitu perhiasan yang sesungguhnya. Coba perhatikan ibu-ibu sekarang kalau senam di lapangan, di gor, pakai itu legin. Masya Allah tampilannya itu. Itu yang dilarang. Ada orang menutup aurat tapi seperti telanjang. Kenapa? Karena dia membungkus tubuhnya dengan sangat rapat. Dengan pakaian yang ketat. Itu yang dilarang Allah. Itu makanya Allah menggunakan kata wal yadribna. Karena kata yadrib tidak selalu harus dipukul, tapi menutup rapat. Anda para perempuan, para wanita, Anda belum tentu aman walaupun menutup seluruh tubuh Anda. Kalau tutupnya rapat hingga menampakkan likuk-likukan tubuh Anda, maka Anda bukan perempuan yang imannya sempurna. Itu kenapa mukminat dihubungkan dengan perintah
larangan, jangan kau memukulkan kakimu. Memukulkan kaki itu bukan memukulkan, menutup rapat bagian kakimu hingga menampakkan perhiasan di antara dua kakimu itu. Begitu halusnya pesan yang hendak disampaikan Allah lewat pilihan kata wal yadribna. Dan yang lebih menarik lagi begini. Ketika perempuan tadi tidak menutup aurat, maka disuruh bertobat. Bertobatlah kamu, kata Allah. Tapi menariknya, perintah taubat itu untuk laki-laki. Watubu. Tubu itu laki-laki. Kalau perempuan, tubna. Kan tadi semua perempuan. Yaghdudna, perempuan. Yahfazna, perempuan. Yubdina, perempuan. Yadribna, perempuan. Tapi taubat bukan tubna, tubu. Laki-laki yang disuruh bertobat. Kenapa yang disuruh menutup auratlah perempuan, yang disuruh bertobat laki-laki? Para hadirin, bila Anda punya istri, yang istri Anda biarkan itu memakai pakaian ketat, membuka auratnya hingga dilihat orang banyak, maka yang wajib bertobat suaminya, bukan dia. Karena yang berdosa Anda sebagai suami Anda. Itu buktinya dosa istri dipikulkan ke suami itu. Yang bersalah istri, yang disuruh bertobat itu suami, tubuh. Bukan tubna, tubuh. Kalian laki-laki bertobat, kata Allah. Anda yang punya anak perempuan, yang punya anak gadis, Anda biarkan anak perempuan Anda membuka auratnya, memakai pakaian yang sempit dan ketat di depan orang banyak. Maka yang wajib bertobat Anda sebagai ayah. Karena dosa anak gadis Anda dibebankan kepada Anda. Kenapa? Anda tidak mendidiknya dengan baik. Itu kenapa Allah memerintahkan taubatnya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau di semua perempuan, yaghdudna perempuan, yahfazna perempuan, yadribna perempuan, tapi taubat tubuh, bukan tubna. Masalahnya, tanggung jawab sebagai laki-laki tidak mudah. Sebagai ayah, sebagai suami, Anda punya tanggung jawab yang berat terhadap istri dan anak perempuan Anda. Dan itulah kenapa yang menarik begini. Bertobat itu mukminun, bukan mukminat. Kan di awal mukminat ceritanya tadi. Kullil mukminat, perempuan. Tapi bertobat ayyuhal mukminun, laki-laki. Ini yang menjadi dalil dosa perempuan. Kalau dia tidak punya suami, bapaknya tanggung. Kalau dia punya suami, suaminya tanggung. Dan yang paling hebat lagi, ayyuha itu dipotong satu huruf alif. Ayyuha, coba perhatikan, ayyuha itu hilang alifnya. Harusnya ayyuha ada alif setelah ha. Tapi di ayat ini alifnya dipotong Allah sehingga menjadi ayyuha tanpa alif. Apa maknanya itu? Semakin Anda membuka aurat Anda, semakin berkuranglah keimanan Anda. Maka Allah kurangi hurufnya. Anda buka aurat, silakan, tapi iman Anda berkurang. Seperti berkurangnya huruf ayyuha. Yang harusnya ayyuha, sekarang dipotong oleh Allah. Kalau Anda membuka aurat, iman Anda pun terpotong-potong. Iman Anda pun akan tergerus. Iman Anda pun akan berkurang. Dan pada akhirnya akan rontok, habis, punah. Kenapa? Persoalan aurat yang tidak Anda tutupi. Betapa dahsyatnya aurat dengan keimanan seseorang. Begitulah bangunan kata dan kalimat yang Allah hadirkan dalam ini dalam konteks perintah Allah kepada perempuan untuk menutup tubuh mereka dengan baik. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.